Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Share It, bertemu lagi dengan saya Erik Yusuf di acara yang sudah ditunggu-tunggu ya. Insya Allah program Share It ya, karena program ini program yang menginspirasi, memberikan insight kepada kita dari sharing para narasumber yang sangat menarik ya. Nah, ini saya sudah kedatangan tamu ya. Alhamdulillah saudara selain seikhwan tentu sekampung ya. Kalau Bandung udah bukan kampung ya, sekota gitu ya. Ini di Bandung apalagi satu daerah ya, di orang Dago juga ya, insya Allah. Nah, inilah kita kedatangan Uncle T-Bob. Wah, Masya Allah. Kumat dah Bang. Alhamdulillah. Ya, rada roaming sekediknya. Ya. ini ngomong apa sih katanya gitu ya. Alhamdulillah Uncle. Nah, ini sebetulnya Uncle T-Bob ini kan punya nama Tubagus Zainal Arifin. Yang pertama kali saya mau tanya, kenapa jadi Uncle T-Bob? Yang saya tahu tuh hanya ada Papa T-Bob gitu loh. Kenapa jadi ada Uncle? Nah, akhirnya T-Bob gitu. Kebetulan dulu sama Papa T-Bob tuh bersahabat, hanya memang di dunianya agak berbeda. Kalau dia lebih berkesenian, kalau saya dengan jalan saya sendiri. Yang ini berkesenian, yang ini bernaon ya teman. Lakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan pada saat itu. Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kesibukannya kemarin baru dari Cianjur gitu ya. Cianjur ya. Berapa lama di Cianjur kemarin? Dari hari kejadian sampai baru tadi malam keluar dari Cianjur. Cianjur. Gimana kondisi kawan-kawan di sana? Kondisinya saudara-saudara kita di sana kesininya sudah makin membaik sebetulnya. Hanya kita lagi mencoba untuk mengembalikan fungsi sosial dan fungsi pergerakan perekonomian mereka. Begitu. Kalau healingnya sudah lumayan ya. Jadi dari trauma dan lain-lain ya. Dari berbagai macam. Nah, sekarang tinggal bagaimana bangkit untuk kembali melakukan aktivitas keseharian, aktivitas ekonomi dan lain-lain. Kalau masalah penampungan rumah dan lain-lain masih di tempat? Ya, masih di tempat pengungsian, tapi memang sudah kita manusiakan. Artinya tidak lagi tidur di pakai tanah itu alasnya, tapi kita kasih bambu atau kita kasih valet, baru kita kasih terpal, kasih karpet. Jadi insya Allah sanitasi dan lain-lain sudah terpenuhi insya Allah. Karena semua juga terfokus tinggal bagaimana mengkoordinasi semuanya agar bantuan tepat. Tidak kemudian berlebih di satu titik pengungsian ya itu ya. Nah, antum sendiri apa yang dilakukan tuh waktu kemudian mendengar kejadian, apa tuh yang langsung dilakukan? Pada saat itu respon saya tuh waktu itu kan kebetulan punya anak-anak bimbingan yang sedang melakukan PKL di sana. Oh, ada PKL di Cianjur. Dan kesalahan mereka waktu itu pinjam mobil ambulan yang di rumah. Oh, pinjam mobil ambulan. Kenapa jadi sebagai suatu kesalahan? Iya, karena begitu kejadian mereka harus tanggung jawab. Jadi mau nggak mau tuh. Iya. Akhirnya mereka mobilitas di Cianjur. Tapi nggak kena ya mereka ya? Alhamdulillah nggak. Hari pertama itu masuk langsung ke rumah sakit. Karena di rumah sakit mendengar berita bahwa susah air bersih. Air bersih tentu. Susah air minum katanya. Nah, kita cari, orang selalu mengatakan kalau lu kan biasanya out of the box pemikirannya. Pada saat itu yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya bisa membeli banyak galon dan dispensernya. Galon dan dispenser. Ya. Terus kemudian kita bawa ke rumah sakit, kita jajarin 10 di sana. Oh, di situ galon dan dispenser. Ya, jadi tidak ada lagi bahasa kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih ya. Itu satu terselesaikan. Terus kemudian banyaknya kesalahan. Jadi banyak orang yang dibawa ke rumah sakit padahal cuma lecet. Oh ya, karena memang belum tahu ya bagaimana kondisinya. Betul. Bawa aja dulu. Aja. Bagian yang patah ketinggalan. Itu dia. Karena kan siapa yang paling duluannya dulu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah hari keduanya sudah mulai. Jadi memang di lokasi kejadian dulu belum ada yang bisa men-screening ini cedera apa. Jadi semua ke rumah sakit aja. Jadi rumah sakit malah jadi hektik itu ya. Triasenya nggak berjalan. Betul. Pada ini alhamdulillah terus kita coba di sana melakukan dukungan psikososial. Jadi yang tadinya punya teriak-teriak, jadi ada juga banyak soal yang kehilangan keluarga. Itu yang memang agak paling. Jadi
agak berat juga buat kitanya. Psikis ya, psikis ya. Psikisnya berat. Kita bilang harus terima dengan sabar ya. Kita yang tidak merasakan, dia yang merasakan akan berbeda. Jadi pendekatannya benar-benar luar biasa. Luar biasa ya. Antum semua ini tuh lembaganya apa kalau misalnya boleh tahu? Kalau yayasannya ada kita. Di bawah lembaga atau yayasan? Yayasan ada, cuman yayasan jarang bergerak. Karena yayasan itu pergerakan yayasan itu dilakukan untuk melakukan kerjasama antar lembaga. Karena perlu legalitas formal. Kalau yang seperti ini? Pergerakan seperti ini namanya Sahabat Uncle T-Bob. Oh, Sahabat Uncle T-Bob lebih pribadi ya? Ya, sebetulnya bisa siapa saja, mau sahabat Akang emang enggak. Oh gitu. Iya, yang mau bersahabat dengan saya, ayo kita bantu sama-sama. Cuman kita memang fasilitasi dan kemarin 300 relawan, alhamdulillah. 300 relawan ya? Karena memang antum kan memang sudah bergerak berapa lama ya di kepedulian seperti ini gitu? Baru 29 tahun. 29 tahun. Baru 29 tahun karena beliau berumur 290 tahun. Amin. Jadi baru ketika sudah 29 tahun jadi tentu entitas sudah terbentuk semua ya kan. Jadi relawan-relawan juga sudah saling dari generasi ke generasi. Ini saya udah ngomong ke generasi udah 29 tahun. Ya, dari estafetnya juga sudah berjalan. Jadi sudah punya guarantee lah gitu ya bahwa Uncle T-Bob nih bikin gerakan relawan, ayo ikut gitu ya. Itu dari mana aja relawan biasanya? Alhamdulillah sekarang ada di seluruh Indonesia ada perwakilan. Indonesia ya? Ada. Tapi paling banyak pasti dari Jawa Barat ya? Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Bali. Ya? Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Padahal Bali punya ini ya jarak yang agak-agak sulit juga ya untuk langsung. Tapi kita intens di sana. Oh, intens di Bali beberapa garapan di sana. Iya. Desa-desa garapan ya? Desanya ada desa garapan itu ada 600 dusun. 600 dusun ya? Ya, yang kita coba bina lagi untuk mengembalikan fungsi Bali sebagai wajah pariwisatanya Indonesia. Oh gitu. Setelah pandemi kemarin. Oh iya betul. Jadi di sana masuk. Kalau boleh tahu nih Sahabat Uncle T-Bob ini apa aja sih ruang lingkup yang dikerjain itu? Kalau misalnya saya pengen jadi sahabat Uncle T-Bob nih, datang ke situ terus saya ngapain gitu? Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Karena Allah selalu memberikan kelebihan kepada manusia, setiap manusia. Dengan hanya satu syarat yang kita minta. Syaratnya cuma ikhlas. Ikhlas ya? Iya. Karena itu yang susah. Karena nggak ada gaji kan kita. Nggak ada gaji. Nggak ada gaji, gajinya tuh Gusti Allah. Waduh, repot juga nih ya. Oke, ada berapa fokus konsentrasi? Misalnya datang di relawan ini ada yang langsung kan misalnya kalau aksinya langsung cepat untuk penanganan musibah ya, mitigasi ya, kemudian ada apalagi pengumpulan dana gimana? Ada pengumpulan dana, ada pendidikan juga. Pendidikan apa? Banyak pendidikannya, kita bisa ngajarin bahasa Inggris secara free untuk teman-teman di satu daerah yang memang agak jadi sebetulnya fokus sahabat Uncle T-Bob ini apa? Kemanusiaan secara menyeluruh? Sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Apapun yang memang dibutuhkan oleh masyarakat selama kita masih bisa membantu, kita bantu. Jadi pada konteks misalnya pada saat itu yang dibutuhkan semuanya ke sana gitu ya. Misalnya sudah ada ketahanan pangan, masuk pangan, kerjaan gitu. Membantu juga orang mencari pekerjaan. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Banyak peluang. Seperti salah satu contoh misalnya. Kita mengedukasi saudara-saudara kita tuh untuk bisa menjadi seorang entrepreneur untuk dirinya sendiri paling tidak. Dia harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi bukan orang lain. Saya ini termotivasi oleh si A, oleh si B, bukan. Kita justru mengajarkan motivasilah dirimu sendiri karena itu untuk kemajuan dirimu dan bangsamu. Serta agama. Iya, Uncle ya, gini. Atama teori lah gitu. Ya. Teori lah semuanya. Sekarang untuk menjalankan ini semuanya pada prakteknya kan perlu modal, perlu organisasi, perlu orang yang pasti digaji. Dan nggak mungkin itu yang namanya sahabat Uncle T-Bob saya ikhlas. Sementara keluarga sebulan ngebul gitu ya. Nggak, maksudnya dapur nggak ada gitu. Sementara saya bantuin orang, sementara yang di rumah Pak nanti saya lagi bantu orang kan nggak puguh gitu. Ini gimana? Jadi kalau bahasa kita jangan membantu bencana di luar, sementara di rumah terjadi bencana. Wah, udah bencananya repot itu mah. Kalau istri udah ini, waduh, banting piring bahaya kan? Keluar kita membawa perut dan meninggalkan perut. Wah, itu gimana tuh? Banyak. Jadi pada saat-saat seperti ini,
saat-saat tidak menangani bencana, kita bisa memberikan motivasi kepada mereka dari hal yang kecil seperti memilah sampah. Kita punya bank sampah sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi masalah monetizing dari gerakan, aktivitas itu banyak ada ya? Ada Atau ada memang bidang usaha? Sebetulnya tidak, jadi kita tidak mengkhususkan itu, tapi misalnya si A, dia lebih fokus untuk melakukan pemberdayaan seperti bank sampah itu. Silakan. Itu lumayan ya dari bank sampah. Lumayan bisa. Pisan ya? Bisa. Nih pemirsa ya, pemirsa nih. Ini Uncle Tibob nih. Kalau saya langsung aja. Jadi gini, intinya kita kan ingin bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ingin bermanfaat. Nah, ingin bermanfaat itu tentu kita melihat ada orang yang banyak perlu pertolongan. Tapi kita harus lihat dulu kitanya juga butuh pertolongan atau tidak, kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian belum bisa bermanfaat ya jangan jadi membebankan orang, kan gitu. Nah, kalau seandainya kemudian semua nih pemirsa lihat, wah betul juga nih, saya mau bergabung deh dengan Uncle Tibob ya. Karena apa? Karena dibuka juga tadi ada yang namanya bagaimana aktivitas untuk menjadi sebuah menghasilkan monetizing menjadi usaha. Dan tadi bank sampah lumayan nggak? Lumayan pisan. Nah, kalau dalam bahasa Sunda lumayan pisan itu artinya cuan. Cuan artinya. Menarik ya? Nah, makanya kumpulin tuh semuanya tuh. Handai tolan sanak saudara semuanya. Ayo nonton sama-sama nih program Syariat ini. Karenanya jangan kemana-mana. Tunggu nanti. Alhamdulillah ya sobat Syariat, kita menarik ya, dibuka gongnya udah menarik sekali ya pembicaraan bahwa ternyata tadi tuh kalau biasanya kalau kita yang fokus untuk lembaga-lembaga kemanusiaan dan lain-lain, dia harus selesai dengan urusannya sendiri. Kalau dia belum selesai dengan urusan dapur di rumahnya, bagaimana dia bisa menolong orang gitu. Nah, tapi ada lagi insight saya dari tadi bicara sama Uncle Tibob ini, ternyata orang juga harus memberikan kepercayaan dia bisa menolong. Nah, jadi ada kita bicara tadi tentang first impression, ketika ngelihat misalnya Uncle Tibob gitu ya, wah banyak program untuk kemanusiaan, tapi kira-kira ini Uncle Tibob kayak yang harus ditolong gimana tuh kan, mau nolong gimana pas ningali tuh, rada susah gitu kan. Nah itu gimana tuh Uncle? Ya, jadi memang saya ke tim juga seperti itu. Tidak harus kalian berpakaian yang bermerek, tapi paling tidak kalian rapi. Pertama menghargai diri kalian sendiri. Dan juga ketika diri kalian dihargai oleh diri sendiri, pasti orang lain akan menghargai. Ya kan suka banyak nih, punten. Pada pakai yang celana robek-robek dengan gayanya, stylenya. Padahal orang berpikir, ini gimana mau nolongin kita? Dia sendiri perlu ditolong gitu. Betul. Iya itu. Pada akhirnya kita pakai rapi, pakai kemeja, kaos pun kaos yang ini. Kasarnya walaupun misalnya pakai sepatunya merek yang itu walaupun palsu sebetulnya tapi tidak terlihat, tapi paling tidak terlihat baik. Intinya bukan permasalahan harga. Ya, berapa mahalnya. Intinya bukan permasalahan justru berapa bagusnya gitu ya. Tapi yang jelas ketika dia berpakaian rapi, ketika dia itu memperlihatkan kepada kita, dia ini orang yang teratur, yang tertib ya, yang kemudian memberikan keselamatan. Dan intinya orang muslim itu sebetulnya, nih pemirsa ya, kenapa kita disebut muslim? Dari kata-kata Islam itu, aslamtu atau salam, dia artinya memberikan keselamatan atau berserah diri kepada Allah. Artinya orang muslim itu orang yang kalau kelihatannya itu akan memberikan keselamatan. Coba kalau orang muslim yang datang, tiba-tiba pakaiannya kemudian mengerikan gitu ya, kemudian wajahnya wajah yang menakutkan, ya kumaha mau memberikan keselamatan, kita takut melihatnya juga. Nah, kira-kira itulah first impression-nya. Ini penting sekali dalam lembaga kemanusiaan tadi ya, Uncle Tibob. Dengan nama sahabat Uncle Tibob saja, dia sudah harus memberikan garansi bahwa ini sudah, ini orang yang amanah.
memakai nama sahabat sendiri itu saya melihat ke zamannya Rasulullah. Oh iya. Siapapun orang terdekat apapun sekalipun pamannya tetap dianggapnya sahabat. Betul. Itulah kenapa yang kemudian diadaptasi dengan panggilan kawan ya. Itu kan menjadi sahabat, saudara dan lain-lain itu ta'liful qulub, menyatukan hati gitu. Nah, ini mohon maaf nih. Kan kemarin itu ada ada musibah ya, ada fenomena yang membuat pengumpulan dana ini menjadi orang-orang tuh agak-agak khawatir. Iya. Misalnya kalau nyalurin dana lewat Uncle Tibob bakal nyampe nggak gitu? Kan karena ada satu lembaga yang kemarin itu langsung wah viral betul gitu. Itu gimana? Saya paling suka kalau ada pertanyaan seperti itu. Karena saya bilang kalau memang tidak percaya sama saya dan memang saya bukan untuk dipercaya, percaya hanya sama Allah. Betul. Kalau memang Anda tidak yakin saya bisa amanah, yuk ikut. Sampein langsung. Sama aja yuk. Ya. Nah, justru ketika dia ikut, yang tadinya kasarnya mau ngasih 100.000, pada saat dia melihat langsung jadi 200.000. Karena disitulah ya. Dia melihat langsung pas begitu lihat, ya Allah kok kenyataannya seperti ini ya. Hakul yakin itu namanya gitu ya. Pada akhirnya di 2 kali lipatkan. Betul, nah itu. Betul. Terus saya tidak pernah menutup misalnya si A yang mau kita bantu, alamatnya di mana, terus dirawat di mana. Saya tidak pernah menutup itu. Ya. Jadi kalaupun kalian mau langsung, silakan. Ini tempatnya. Akuntabel, auditable gitu ya. Iya. Bisa dilihat, karena kan, bisa dihitung. Iya. Gitu. Karena berpikirnya gini, kalau kita nutup-nutupin buat apa? Ya. Kalau dia mau langsung kan justru melonggarkan waktu kita. Betul. Kita bisa ngerjain yang lain gitu. Udah jadi aja relawan. Ya, relawan sahabatnya Uncle Tibob. Silahkan langsung. Saya akan bantu. Kamu punya uangnya? Iya, saya ada kendaraan tuh. Langsung ke sana kan gitu ya. Betul. Nih, nanti di sana hubungi ini ada tim saya gitu. Wah. Seperti itu, Ustaz. Tapi mungkin bagus juga Uncle kalau misalnya kita ke pemirsa ini mengajak sebuah program yang supaya kita melembutkan hati. Ini program melembutkan hati, Uncle. Kalau ada musibah atau apapun program kemanusiaan, ayo ikut sesekali, yuk. Betul. Ikut itu tuh melembutkan hati, bener. Bener nih, yang di studio, yang di rumah, betul pemirsa, sobat Share It, sok cobain, jangan yang jauh-jauh, datang ke rumah yatim, lihat kondisi mereka, berbagi sama mereka, makan sama-sama mereka, berdoa sama-sama mereka, aduh itu teh. Kalau bahasa Sunda mah nyeredet hati. Makanya kalau itu kita ada program namanya tengok tetangga kiri kanan depan belakang. Tetangga kiri kanan depan belakang, bagus. Gimana? Sudah makankah tetangga kita? Berdosa ketika dia tidur dalam keadaan lapar. Untuk sesama muslim kita kan seperti itu. Makanya selalu saya ingatkan, coba nggak usah jauh-jauh lah. Tengokin aja tetangga kiri kanan kita. Karena itu saudara terdekat dengan kita. Hebat ya. Tapi saya ingin tahu, apakah kehebatan ini karena salah satunya beliau ini sudah divonis karena penyakit gitu ya. Udah divonis di sini ada nih ya hasil riset dari tim bahwa antum nih ternyata divonis kanker otak. Iya, stadium 4. Stadium 4? Iya. Yang benar. Iya, sampai terkadang kalau lagi kumat itu si sel kankernya itu keluar. Itu di kemo. Di kemo sudah sampai waktu itu 60 kali. Di kemo kan langsung jadi baal itu ya. Iya. Baal teh naon ya? Bintik-bintik di kulit. Artinya nggak merasa saraf-saraf gitu. Iya, mati banyaknya. Nah, pada saat beberapa tahun yang lalu saya berpikir nih, kenapa jadi saya takut sama harus saya melakukan seperti itu. Itu divonisnya kapan sih? Tahun berapa? Udah lama sebetulnya sih. Udah lama ya. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa ya segala sesuatu itu Allah yang memberikan dan hanya kepada Allah saya meminta tolong. Karena itu antum terus kemudian ini atau memang dari awal saya mah mau bantu orang dan lain-lain kemudian itu memang sesudah saya melakukan kegiatan itu dikasih ujian, saya pikir ini ujian dari Allah, apa saya mau terus apa berhenti. Jangan sampai berhenti karena ini. Jadi saya saya tidak ingin menjadi orang kaya yang tanpa punya manfaat. Jadi saya lakukan itu dan akhirnya saya berjalan terus sampai akhirnya sel kankernya sempat hilang. Dokter juga bilang bingung sendiri dia. Gimana itu? Dokter teh pas diperiksa, kamu minum obat apa? Kok nggak kedetek? Nggak kedetek lagi kanker. Ya, nggak kedetek. Nah, kemarin ini mulai kedetek lagi karena saya badung. Wah. Saya melanggar janji saya sama anak-anak saya kalau saya merokok.
itu dia yang paling sulit. Aduh ya Allah, ini saya tuh sering banyak ngomong sama orang yang ngerokok, udah atuh Ya. diisep dibuang, diisep dibuang. Kalau mau tembakau ditelan we gitu. Saya ngebohongin sama anak karena dulu anak saya sebetulnya yang melarang saya merokok. Saya berhenti merokok tuh karena anak, jujur aja. Jadi dengan berbagai macam alasan dia mau minum, tiba-tiba ada rokok saya ketumpah. Ya ketumpahan rokoknya. Oh, sama dia ditumpahin. Iya. Itu triknya bagus tuh. Tumpahin semua ke rokok ayahnya tuh, semua ke rokok suami tumpahin gitu. Atau kalau istri lagi nyuci, alah kacuci. Oh gitu. Gak mungkin kan kita marah sama anak. Jadi saya bilang, pinter ini anak-anak kayak gitu. Saya akhirnya berjanji, saya bilang bahwa saya tidak akan merokok lagi. Nah di luar, tanpa sepengetahuan mereka saya merokok lagi dan ternyata pengaruhnya sangat besar. Nah, kemarin ini belakangan hari ini darahnya keluar lagi. Ya, insya Allah. Iyalah, gitulah. Karena memang apa namanya sesuatu yang tiba-tiba kita sudah merasa lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Ya, udahlah, mangkel lah ya. Nah terus kemudian itu ketika mengetahui gitu bahwa waduh kanker nih berarti kan mohon maaf ya kawan saya juga kanker, terus banyak bicara teman-teman yang mengidap kanker gitu. Setiap orang yang kemudian mendapatkan vonis penyakit kanker, apalagi stadiumnya sudah stadium 4 gitu, itu kan sebetulnya sudah dianggap dekat lah menuju ajal. Bagaimana antum menghadapi itu gitu, perasaan saya itu memisahkan gitu. diri dengan teman-teman yang punya penyakit yang sama. Karena pasti mindsetnya hanya berbicara di masalah penyakit itu. Tapi saya tidak coba bawa penyakit ini ke circle yang baru. Anak muda, anak mahasiswa yang bicaranya masih aktivitas yang banyak Jadi penyakit mah nanti aja lah gitu. Jadi masalahnya banyak urusan gitu. Ya, dan akhirnya terlupakan. Fokus aja ya, masalah fokus ya. Ternyata mindset semuanya itu emang. Tapi kan tetap aja kalau kambuh mah tuh si selnya malah tidak aktif. Oh ya Allah ya Rob. Nah ini penting nih untuk para penderita kanker juga ya. Iya. Kalau kemudian dia malah meratapi penyakitnya, hilang semangat hidupnya gitu, terus kemudian seakan-akan semua selesai pada saat itu malah jadi ya. Tapi kalau misalnya kemudian menyibukkan diri, membuat waktu yang tersisa ini menjadi hal yang manfaat, boleh jadi. Sudah berapa lama divonis kanker? Itu sekitar 20 tahun ada. 20 tahun? Ya. Itu udah stadium berapa pas lagi divonis? 4. Ketahuan. Iya. Itu jadi dari nasofaring ternyata larinya ke kanker otak. Jadi saya berpikir, bismillah lah tuh satu. Yang nentuin mah Allah. Betul. Ya, gitu. Begitu dan alhamdulillah. Ya Allah. Ini saya malah jadi mau ngomong apa gitu. Saya kadang-kadang ya suka ngerasa bahwa kita nih belum buat apa-apa gitu. Saya nih Pak Duat Dai gitu. Saya keliling kemana-mana, tausiah kemana-mana, mengajak ini itu gitu. Tapi kalau ketemu sama orang-orang seperti antum, udah selesai tiarap gitu. Di prinsip tiarap kita, waduh jauh Erik Yusuf lewat jauh gitu. Waduh di mana gitu kan. Nah itu karena memang itulah ketika menginspirasi apalagi dengan beban penyakit gitu ya, bisa sepositif ini. Sudahlah, kita tutup sajalah ini sesi yang ini, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Tetap bersama kita di Share It. Baik, sobat Share It ya. Tadi kita sudah bahas ya beberapa hal bersama Uncle Tibub ini ya. Sudah berapa tadi? Berapa kali kemo? 60? Ya, ada. 60 kali kemo ya. Orang lain ya 2-3 kali kemo tuh udah nyerah. Sampai badan 60 kurus berbalut tulang berbalut kulit. Karena udah nggak bisa makan ya. Makan mah bisa, tapi nggak kerasa. Jadi perasaan tuh seperti percuma aja gitu ya. Gitu. Tapi kan harus makan gitu. Tapi harus. Selama kita masih ingin tetap berusaha. Bisa kemudian kembali begini, bagaimana? Pola hidup kah atau mindset tadi? Mindset tadi.
Tapi kan tentu mindset ditunjang dengan ya, disiplin tentu. Disiplin, betul. Nah, terus saya juga berpikir bahwa saya waktu itu munajat, apa ya, sampai munajat itu apa jadinya kalau bahasa Indonesia ya? Bermuhasabah mungkin ya taqarrub ilallah gitulah. Saya hanya bilang, ya Allah, kalau memang saya masih bisa punya manfaat untuk sesama yang lain, hidupkan saya, panjangkan umur saya. Tapi kalau memang saya sudah tidak ada manfaatnya lagi, lebih baik ambil saya secepatnya daripada dosa saya bertambah banyak, seperti itu. Itu ada dalam hadis tuh doa seperti itu. Jadi doa kalau seandainya umur ini hanya menambah dosa gitu, mendingan selesain aja lah. Ya. Tapi kalau memang manfaat, ya Allah gitu ya, tambahkan umur. Jadi memang itu masuk ke dalam berserah diri gitu ya. Ketika kita taqarrub, mendekatkan diri, itu kan mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian curhat sama Allah kan gitu ya. Itu pada saat saya juga kejadian itu pada saat saya kena GBS tadi. GBS lah. Guillain-Barré syndrome. Jadi rusaknya jaringan ya? Tepi saraf otak. Saya pakai kursi roda selama 2 tahun. Ya Allah ya Rabb. Itu karena terlalu capeknya tingkat 2 tahun itu. Jadi bagaimana fungsi ininya? Nggak bisa sarafnya? nggak bisa gerak aja pada saat itu ya? Sempat 2 bulan. Lumpuh itu? Iya. Itu hanya bola mata waktu itu sempat gerak. Allah, ya Rabb. Hanya bola mata. Ya, itulah titik terendah dalam hidup saya pada saat itu karena saya ngeliat anak-anak saya masih kecil, istri saya berjuang sendiri. Ya itulah pada saat itu saya sempat sampai mau bunuh diri itu pada saat seperti itu. Saya bilang, ya Allah, saya tidak mau menyiksa istri saya. Saya tidak mau menyiksa anak-anak saya. Sampai saya akhirnya menjatuhkan diri dari lantai 2 ke lantai 1. Innalillahi. Bagaimana caranya? Ngeguling-gulingin diri aja cuma bisa gitu kan. Jadi nggak bisa ngapain ya. Terus saya bilang sebelum pas memang begitu jatuh Aduh. sampai teriak mau maghrib begitu. Begitu jatuh coba teriak semua bisa bangun. Ya Allah. Wah sih. Kata bangun ya. Waktu itu istri saya cuma bilang begini. Ingat janji kamu sebelum kamu melakukan ini. Ya, insya Allah mau sholat mau tinggalkan. Insya Allah sholat jangan nggak ditinggalin ya Allah. Itu dia. Itu titik terendah bisa ya. Ya memang karena hanya tinggal bola mata. Iya. Bebannya tuh karena keluarga ya. Iya, saya ngeliat anak jadi kita tuh kayak membebankan keluarga, useless, nggak bisa apa-apa, malah jadi nyusah-nyusahin gitu ya perasaan. Laki-laki kan harga dirinya tuh di sini. Oh, iyalah, kalau misalnya nggak bisa apa-apa, aduh, itu banyak bisikan setan yang gitu-gitu ya. Nah, saya seperti itu dan pada akhirnya alhamdulillah berjalannya waktu pakai kursi roda dulu 2 tahun bisa. Ya. Itu bisa comeback berdiri lagi tuh bagaimana? Itu kekuatan keinginan kali ya. Soalnya ada teman juga yang sama sampai 27 tahun tetap aja pakai kursi roda. Iya. Ada. Jadi saya alhamdulillah waktu itu saya bilang saya harus punya manfaat. Itu saya hari aja. Kebayangnya gini ya. Antum aja menghadapi itu udah sulit. Antum tuh menghadapi itu sudah sulit, takut membebankan dan lain-lain. Tapi tidak terbayang juga keluarga ya, istri gitu. Kan istri itu bisa merasakan bahwa apa yang kita rasakan gitu. Jadi 2 kali lipat istri itu perasaannya. Ya iyalah. Beban kita kan sendiri. Yang sakit. Dia mah nggak sakit, tetapi perasaannya seperti orang yang sakit kan gitu. Udah gimana tuh ceritanya istri itu? Harusnya istrinya duduk di sini. Istri saya pemalu istri saya. Nggak tahu pemalu, nggak tahu kata memang malu punya suami saya. Gitu. Enggak lah. Buktinya sampai sekarang. Sampai sekarang ditemenin. Waduh, kalau enggak mah ya. Aduh. Kebayang kan ya betapa bahagianya, beruntung antum itu punya istri seperti itu. Dianya yang nggak beruntung punya saya. Nah, itu kalau antum beruntung dia baruntung. Baruntung. Bercanda astagfirullah. Tapi artinya betapa ya di balik semua penyakit dan lain-lainnya itulah Allah itu selalu memberikan berkah kepada kita tuh dengan ya adil, didatangkan istri yang seperti itu coba. Makanya selalu dibilang kalau ibu saya cuma bilang itu jangan pernah menyakiti wanita. Walaupun hanya sebatas kulit kamu cubit. Jadi ketika dia merasakan sakit ibu saya waktu itu jangankan hidupnya matinya mama aja tidak ikhlas. Ya Allah, itu gimana support ibu? Wah, luar biasa. Tua, luar biasa. Mereka sangat mendukung sekali kepada kegiatan saya, kepada istri. Makanya sayangilah perempuan.
Nah, saya bilang, "Waduh, kalau gitu saya mesti banyak perempuan nih." Itu. Sayangilah kalau perempuan kan ini mah sebetulnya pengen ngomong gini, sayangilah istri, jadi tambah istri. Tapi istrinya ada di situ, jadi takut dia. Nauzubillah. Enggak lah. Enggak. Bercanda gitu. Ini cuman buat naikin rating aja. Supaya seri ratingnya tuh ini gitu ya. Jangan lah. Iya kan, kulitnya aja tidak boleh disakiti, apalagi hatinya. Kan kalau misalnya ada wanita yang misalnya ikhlas untuk menjadi yang kedua, untuk ya di Saya kira mah nggak ada ya. Susah gitu lah. Sekarang gimana dengan diri kita kalau digituin kan? Kan kalau laki-laki mah egois ya, atau itu masalah wanita. Enggak. Begini. Jadi intinya ketika antum berada di tadi titik terendah, perlakuan ibu ya, orang tua, keluarga, istri dan anak itu kan begitu spesial pasti ya. Tapi justru ya itu tadi ya, di mana ketika justru ini hal yang positif, tetapi seringkali setan justru masuk di sini untuk membalikan menjadi negatif semua. Makanya tadi mau bunuh diri dan lain-lain gitu. Sebetulnya saya ingin berikan gambaran ini kepada orang-orang di sana. Mungkin ada yang mendengar yang punya penyakit yang sama. Coba antum coba share sedikit aja sama mereka. Jadi buat sahabat-sahabat syariat yang ingin disampaikan adalah ketika kita mempunyai penyakit yang didiagnosa berat dan segala macam, sebetulnya kembali ke diri kita, mindset kita. Jangan pernah kita kalah oleh penyakit itu. Karena penyakit itu diciptakan oleh Allah, dan yakinlah, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan. Waduh, tuh lihat. Wih, innalillahi ya. Tapi kan yang namanya penyakit apalagi kemo ya, udah 60 kali lagi. Saya nggak berani itu menghitung 60 kali berapa kemo, coba bayangkan. Itu bagaimana masalah harta, masalah ya bagaimana? Kan pengobat sehat itu mahal, saudara-saudara. Ya, apalagi penyakit mahal ini. Gimana tuh antum menghadapi itu semuanya? Apa saya juga nggak ngerti itu. Itu kan mahal sekali. Dikali 60, coba satu kali kemo berapa? Taruhlah murahnya 1,5. 1,5 kali 60 aja udah tiarap semua. Belum tapi yang nggak tahu obatnya, belum treatmentnya. Apalagi waktu pas kena dulu yang GBS itu Gamaras itu obatnya 1 ampul gini 3,5 juta. 1 ampul 3,5 juta. Dan itu kita harus masuk setiap hari 30% dari berat badan kita. Jadi misalnya 60 berarti harus 20 ampul kita masuk badan kita. 70 juta. Aduh ya Allah ya Allah. Tapi nggak tahu ya jalan Allah, ya itu jalannya Allah. Ya Allah gitu. Padahal kalau dikumpulin, ya itulah makanya ya saya tuh suka ngomong ya, nih antum semua nih harus paham gitu. Antum semua nih kayak raya, betul. Kayak raya. Coba satu fungsi aja, satu fungsi gitu sama Allah kemudian set itu berapa puluh juta, ratusan juta sampai. Mau nggak matanya kemudian ditukar sama handphone? Mahalan handphone sama mahalan mata. Mau ditukar mobil lah, jangan handphone mah kekecilan. Mobil terbaru, mobil listrik tuh, yang pokoknya mereknya tuh adalah. Mau nggak ditukar tuh matanya? Tapi nggak bisa lihat, gimana? Ya kan? Dari nafas saja manusia itu sudah kalau dihitung di bilangan di rumah sakit, oksigen. Itu 1,3 miliar. Nafas berapa lama tuh? 1 hari. 1 hari 1,3 miliar? Iya. Waduh. Makanya jangan pernah malu ya. Makanya jangan pernah berhitung sama Allah. Kalau ngomong gini tuh malu ya. Terus antum tuh dulu kan ASN ya? Iya. Gimana ASN? Saya ASN yang mundur tuh karena penyakit atau misalnya memang mundur karena pengen mundur? Karena takut terlalu jauh terlibat di dalam korupsi. Memang peluangnya besar ya? Sangat. Sangat. Umur 23 tahun saya sudah punya rumah sendiri, sudah punya, itulah titik terakhir itu. Dari umur 21 ke 23 saya punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri lengkap. Terus masih bujangan, model juga. Tuh bujangan, model, kaset, benghar, kaya raya. Dan akhirnya seorang ibu yang mengingatkan. Ketika saya memberikan. Main sama Papa Tibo. Kurang apa tuh? Saya ngasih kado ke ibu ulang tahun. Ibu saya bilang, dia nanya, kamu ini beli berapa? Lumayan lama harganya. Waktu itu saya beli kado tuh 30 juta. Cuman 30 tahun juta 93. 93, 30 juta, sekarang inflasi berapa? Itu sekarang kayak 300 juta lebih ya. Lebih lah, 100 juta,
500 juta mungkin ya. Ya. Terus ditanya, kamu gaji berapa? Nggak sampai 500.000 pada saat itu. Kan pada saat itu iya, 400 lebih lah. Itu em-eman ya masih itu. Terus ditanya, kamu kerja cuma satu, gaji tidak lebih dari 500.000 sebulan. Duit dari mana? Uang dari mana? Terus bilang, mama hamil kamu, melahirkan dan membesarkan, mendidik kamu, insya Allah tidak ada uang haram di dalamnya. Allahu Akbar. Dan semenjak saat itu saya langsung cium tangan, saya minta izin, saya izinkan saya untuk berhenti. Akhirnya seorang ibu. Ini ya kehidupan roller coaster banget ya, naik turun, ngeri banget ya. Aduh, ini dedeknya bukan? Dek, ya, dek, sini dek, sebentar aja dek. Ya. Dede ini dede yang kecil. Dede mana? Dede sini dede. Dede sini. Aduh dede. Salim. Dede ini siapa namanya dede? Kila. Wah ya Allah Kila dede. Dede kalau kerjaan ayah apa sih? Kerjaan papa? Bagi nasi, berbagi nasi. Kerjaan ayah berbagi nasi ya. Allahu Akbar. Aduh, bangga ya punya ayah ya yang berbagi nasi ya. Banyak orang yang perlu nasi soalnya ya. Dibagi-bagi sama ayah ya, sama Dedi ya. Alhamdulillah Kila ya. Tuh lihat betapa indahnya ya. Bangga saya juga kalau jadi orang tua ketika saya tanya ke anak, kalau bapak kerjanya apa? Berbagi nasi. Waduh, itu mah lebih keren lagi daripada jabatan yang ada. Allahu Akbar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Share It. Alhamdulillah Sobat Share It ya, seru sekali ya. Kita nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol, udah masuk segmen terakhir. Mestinya kita segmennya 70 gitu. Jangan mau kalah sama Kemo, Kemonya 60, kita segmen cuma 4 gitu. Nah, tadi saya ingatkan tuh ya, si Dede Kela itu dipanggil, apa kerjaan ayah? Berbagi nasi katanya. Ya, jadi memang kalau anak-anak itu sepolos itu, dia hanya melihat sebetulnya apa sih yang kemudian ayahnya kerjakan gitu. Kan konsepnya, wah susah tuh konsep ayah kerjanya sebagai ini sebagai itu susah. Yang dia lihat, berbagi nasi ya udah kerjaan ayah berbagi nasi. Dan makanya impresi kita kepada anak-anak hati-hati loh ini. Jangan sampai anak-anak ini kerjaannya apa ini lah. Sesuatu yang kemudian tadi itu membuat positif anak-anak supaya kemudian termotivasi juga. Nah, antum Uncle Tipo pasti kan kalau udah begini komunitas relawan tadi kan udah sampai paling banyak relawan berapa sih setiap kejadian gitu? Enggak bisa tentuin juga ya, bisa sampai kadang-kadang 600 gitu. Itu kumpul di mana kumpulnya? Atau kita memang mobile aja langsung? Mobile. Saya sering melakukan jadi tur kemanusiaan, roadshow tuh pakai mobil memang, sama anak-anak juga ikut. Kita pakai ambulan. Pakai ambulans ya? Ya. Ambulan keliling Jawa sampai ke Bali sampai ke NTB. Oh gitu. Nanti di sana kemudian ada komunitas-komunitas yang dibentuk ya. Gitu. Kita balik lagi tur Sumatera. Terus menjalin komunikasinya nanti gimana? Ada satu grup di media sosial yang kita bikin. Nah, mereka di situ saling tukar informasi. Makanya kayak kemarin di Cianjur itu ada yang dari Makassar, ada yang dari Lombok, dari Aceh, semua datang. Karena memang tinggal pencet knop aja ya, semua bergerak. Justru yang beberapa anak yang memang ada dari luar daerah itu banyak yang nggak bilang karena mereka takut kita larang. Kenapa? Karena kan ada perempuan. Oh iya. Perempuan janganlah, nanti udah biar aja gampang. Nanti repot lah misalnya gini. Nggak mau kita. Karena engkau kalau setiap kita ada kejadian tuh engkau selalu datang, makanya kita nggak mau gitu. Datanglah mereka pada akhirnya. Sampai saya di sana tuh di Cianjur itu sewa tempat itu 1 buah ruko, terus 4 rumah untuk itu ya tim ya. Stay-nya relawan ya. Relawan ya. Iya. Kemarin penggalangan dana dapat berapa untuk yang Cianjur kurang lebihnya? Kurang lebihnya banyak. Kalau sekali sampai di satu M lebih ya. Kalau yang paling besar gitu
yang pernah kemudian menggalang dan paling cepat mendapatkan Lombok. Lombok ya? Ya. Waktu Lombok itu dalam berapa hari? Dalam 1 minggu itu hampir 12,5 M. 12 M. 1 minggu. Ya. Ya Allah ya Rob. Langsung. Dan saya tidak pernah pegang uangnya. Itu memang tapi paling bagus. Paling bagus. Walaupun pakai nama pribadi, saya tidak pegang uangnya. Pokoknya saya cuma minta tolong siapin saya sarapan pagi aja. Udah itu aja. Iya. Yang penting kan gini, penyalurannya semuanya kan bisa tata dilihat, kelolanya, kelolanya semua bisa di-report ya. Memang bekerja sama dengan Kementerian Sosial waktu itu juga kita sharing, karena saya juga tim LDP-nya Kemensos. Oh, tim LDP-nya. Betul, kebetulan tim LDP-nya Kemensos. Jadi silakan langsung aja ya, bareng-bareng semua. Iya. Paling bagus begitulah. Jadi intinya jangan kemudian ya tadi ya, takut ada kesempatan penyelewengan dan lain-lain. Iya, betul. Terus antum kalau misalnya nggak ada musibah dan lain-lain, ada rumah singgah atau pesantren atau apa gitu? Kalau pesantren alhamdulillah saat ini ada di Banten, di Serang, di kampung halaman ya. Itu saat ini santri dan santriwatinya ada 900 dari seluruh Indonesia dan gratis. Ada nanti saya kasih tahu. Kan ibu saya juga orang Serang. Oh gitu? Oh, iya. Siap. Ada di sana itu 900 dan itu memang gratis. Gratis dan sekolah. Tapi memang anak-anaknya alhamdulillah berprestasi di bidang pendidikan umum. Oh gitu. Jadi disekolahkan juga. Sekolah gitu. Semua harus ya. Harus semua sekolah, tidak boleh tidak ada yang tidak sekolah karena amanat itu free itu semuanya ya? Iya. Free sekolah, free makan, mondok semua ya. Pokoknya tinggal napas dan calangap gitu. Tinggal mangap ya gitu. Bayang kalau nggak pinter mah kamu gitu harus itu gitu. Iya. Udah semuanya apalagi yang gitu kerjanya. Kemarin juga ada yang dari Indonesia Timur kita ajak di sini tinggal sama ibunya juga. Si ibunya bantuin di kita. Jadi kita tidak pernah menutup diri untuk siapapun juga. Jadi ada pesantren, ada rumah singgah juga gitu. Ada rumah singgah ya. Kalau rumah singgah konsepnya jadi bagaimana? Konsep rumah singgahnya? Bersama itu sih. Jadi ini saya siapin rumah. Temporer tapi kan? Enggak, ini saya siapin rumah. Kalau ketika ada orang dari Bandung yang mau berobat di Bandung, nah anggap ini rumah kalian. Seperti apa sih kalian membuat rumah kalian nyaman buat kalian sendiri? Paling kita nyiapinnya bahasa beras, logistik lah ya, logistik. Tapi kalau kegiatan gitu? Kegiatannya silakan. Oh gitu ya, di ini sendiri. Di ini sendiri. Pernah ada nggak sih orang-orang yang datang yang menggunakan itu tapi untuk sesuatu yang tidak benar gitu? Kan pasti ada orang yang ingin aja. Ayo, kan saya kan kalau saya sama almarhum Kang Hari Rusli ya, jadi saya dulu juga ikut beliau karena betapa peduli sosial, ada pengamen dan anak jalanan, jadi saya tahu betul gitu. Kebetulan saya sekarang dengan Kang Yala ya. Oh, sama Yala. Bagus. Alhamdulillah itu dari dulu saya membangun itu sama Kang Hari. Jadi karena kalau misalnya RMHR ya. RMHR. Jadi kalau yang namanya pengamen jalanan itu ada panglima-panglimanya. Jadi di setiap daerah tuh punya panglima. Nah, dari situ kita koordinir gitu. Orang-orangnya siapa yang itu informasi cepat banget tuh, grassroots. Jadi kalau ada apa-apa informasi tuh paling dulu mereka paling tahu. Karena kebetulan album saya juga yang bukan solo saya juga dikerjain sama mereka juga. Oh gitu ya, yang pengamen jalanannya RMHR ya. Sama mereka juga, Kang Hari, Kang Yala, sama mereka juga. Jadi alhamdulillah lah. Dan memang seperti itu kegiatan di Bandung mau kita lebih ini lagi. Jadi kayak pengamen-pengamen jalanan sama-sama kita edukasi untuk bisa not balok. Iya betul, baca ini ya, formal ya. Kalau ini sendiri untuk tongkat estafet gitu. Ya kita kan ya nggak 1000 tahun gitu ya. Betul. Dan ini sebuah kebaikan amal jariah yang dahsyat nih, yang berputar mengalir terus gitu. Legasinya sudah terfikirkan belum? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Dalam artian gini, sahabat angkat Bob sendiri orang berpikir bahwa saya yang ngundisiin semua, padahal tidak. Ketuanya ada di masing-masing daerah ada. Oh, ada ya. Ketuanya. Jadi saya hanya memantau saja. Ketika memang harus ada benturan dari luar, baru saya maju. Oh gitu. Jadi selama masih bisa berjalan, kalian bisa berjalan, jalan ya. Jalan ya. Saya percayain sebenarnya, karena kalau misalnya saya tidak percayakan juga jadi bahan pikiran dan akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup. Pokoknya kelola aja sama kalian. Saya percaya kalian bisa mengelola dengan baik. Gitu. Kalau ini selain kegiatan itu, antum kegiatan apa untuk berbisnis kah, untuk keluarga? Ada sedikit, ada sedikit bisnis yang memang kalau itu sih kalau kata istri, pokoknya kalau yang ini jangan diganggu ya. Yang bisnis ya. Ini untuk kebutuhan anak-anak, pendidikan, kesehatan. Kalau yang lain-lain silakan. Oh
gitu ya. Gitu, Jadi komitmen. Udah strict ya, udah dikoordinir gitu. Betul. Ini jangan gitu. Nanti tiba-tiba justru ini keambil, repot lah gitu ya. Ya kayak yang tadi saya tanya ini, kalau misalnya relawan yang berangkat ke lokasi bencana, buat yang sudah berkeluarga kita selalu panggil dulu istrinya sebelum berangkat. Iya betul. Kita bekali dulu. Ikhlas nggak nih? Suaminya mau saya ajak nih seminggu hitungannya segini, sok dibuka. Ikhlas nggak? Oh ikhlas. Iya betul. Karena Gitu. ini banyak orang yang kemudian tadi ya, di satu sisi dia keluar dari rumah untuk membantu orang, tetapi yang di rumah harus dibantu. Betul. Nah, kemudian orang ini tidak bertanggung jawab terhadap yang di rumah. Jadinya seakan-akan udahlah ya, udah mereka mah dijaga sama Allah. Jadi ribet. Untuk itu, tidak seperti itu konsepnya. Jadi sulit kan gitu. Gak bisa. Justru yang wajib itu yang di rumah betul, dulu. Gitu. Betul. Nah, ini konsepnya jadi bisa di ini ya. Ya jadi kalau memang kan biasanya ada juga yang seperti ini. Ayo berangkat aja dulu, nanti setelah 1 minggu pulang kalian baru jadi dikasih upah lah. Kalau kayak kita nggak mau kita sih. Jangan, ya. Sebelumnya berangkat kita kasih dulu. Ya ini bekal buat yang di rumah. Buat yang di rumah. Ikhlas nggak? Kalau ikhlas kamu berangkatnya juga enak. Enak gitu. Ya kayak gini ya, itu ayat istitoah ya, kalau di dalam haji itu manistatoah atau ayat istitoah itu salah satunya itu gitu. Jadi wajib jika mampu itu, ketika orang mau berhaji, dia itu bukan hanya punya biaya untuk berangkat, tapi punya biaya untuk ditinggal, untuk yang orang yang ditinggal. Betul. Iya, itu tuh seringkali orang tuh begitu. Jadi dia belum mampu kalau misalnya belum ninggalin dana, iya gitu. Jadi orang ditinggalin tapi kan, nah ini nih jadi masalah ya. Nah untuk lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga yang begini kan anak-anak muda nih sebetulnya, saya dulu itu ikut ingin ikut Basarnas, tapi saya belum sempat ikut Basarnas, jadi saya ikut Sarwanadri. Ikut Wanadri saya ikut pendidikannya ya, search and rescue, karena saya tuh pengen sekali gitu, orang musibah ikut bencana nolongin dan lain-lain, kan anak muda kan seperti itu gitu. Nah, apakah ini difasilitasi dengan pendidikan, dengan fasilitasi ya? Ada pendidikannya. Makanya yang tadi mempersiapkan mereka itu seperti apa? Kita ada namanya sekarang lembaga sertifikasi profesi. Itu bagus tuh. Jadi misalnya memang jago di dapur umum, kita sertifikasi. Jadi siapapun juga yang pakai kalian sudah bukan bisa. Bukan hanya sahabat Uncle Tibob, yang lain juga oke kan. Gitu. Jadi dia kasarnya, saya justru banyak yang dibina dan dilatih di kita, setelah jadi diminta sama teman yang lain. Iya, bagus. Lembaga resmi pemerintah. Buat kita dong. Terus mereka dapat salary sekian, jenjang karir. Saya bilang kenapa tidak, silahkan. Iya. Bagus, karena gini ya pemirsa, sobat Syar'id, banyak orang yang datang ngumpul terus nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi datang teh, aduh iya ngaririweuh gitu tuh. Ngaririweuh, jatah logistik malah habis gitu. Tapi dia nggak tahu harus ngapain. Nah inilah yang kemudian kalau sudah dilengkapi ya. Tupoksinya jelas. Nah ini sebelum closing nih, kan tadi itu masalah istri yang ini buat keluarga dan lain-lain. Ini mah denger-denger ya, karena memang tim riset kita kan hebat gitu. Antum nih pernah diam-diam ngejual mobil tuh, mobil keluarga dijual buat bikin dapur umum. Ini gimana nih urusannya nih? Coba istrinya nih gimana nih? Yang salah justru istri saya. Karena kenapa jadi nyalain istri? Pada saat itu saya sempat kena COVID. Kena COVID. Itu saya bilang, setelah kena COVID, saya bilang kalau saya diberikan kesembuhan, kita akan bikin dapur umum ya Mah ya. Kalau udah sembuh mau bikin dapur umum. Oke, ya kata. Tapi di lingkungan kecil kita. Ternyata kita bikin di lingkungan kecil kita banyak permintaan dari luar. Istri saya bilang, "Pak, itu mobil juga nggak pernah dipakai." Mobil nggak pernah dipakai, kata istri nih. Lebih baik bermanfaat. Itu ide itu langsung. Beliau jadinya 2 mobilnya. Jadi jangan salahin saya, salahin dianya. Ngasih ide ya. Iya. Ketika ngasih ide, ngasih bisa ide, jadi dapur umum ya. Ngasih ide, ngasih kunci, ngasih STNK dan BPKB. Dijual. Saya mau. Tapi insya Allah. Jadi saya berpikir gini, ketika kita menjual itu, nggak lama kemudian saya dapat ambulan 2. Saya dapat operasional 1, mobil saya pakai mobil operasional. Walaupun ada satu lagi mobil yang pribadi itu, yang si Dede itu. Iya, jangan itu mah. Nggak boleh. Pokoknya kalau ayah udah ngelirik, hati-hati tutupin, bahaya, bisa dijual. Ya waktu itu, alhamdulillah kita setiap harinya itu sampai di 8.000 porsi. 8.000 porsi setiap hari. Selama berapa? Selama 2 bulan. 2 bulan lebih. Allah, sampai 3 bulan. Nah inilah ya pemirsa nih,
Saya sebetulnya pengen ngobrol sampai subuh. Tapi ini kata produser Mbak Wulan katanya 4 segmen cukup. Sementara kanker aja di kemonya 60 kali. Kita episode nggak bisa 70 episode gitu. Aduh, repot ya. Nah, sebelum kita tutup, saya juga speechless ya untuk mengomentari. Tapi intinya sahabat Share It semua, dapatlah vibe-nya, dapatlah message-nya, dapatlah kiranya apa yang kita bahas hari ini ya. Bahwa betapa ketika kita mencintai saudara kita itu lebih dari kita mencintai diri sendiri, itulah sebetulnya yang Allah inginkan gitu ya. Jadi yang Allah cintai gitu. Ketika kita bukan hanya ta'awun gitu, bukan hanya takaful. Ta'awun itu kan saling membantu. Membantu dalam kondisi kita punya. Takaful itu membantu kita udah beban nggak punya gitu. Nah, yang lebih dari ta'awun dan takaful apa? Itsar. Itsar itu apa? Mencintai saudara kamu ya sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Jadi artinya apa? Kita punya teh kasihin aja dah, saya mah sayang sama dia. Biarin saya mah gampang. Nah, itu itsar itu. Nah, inilah yang saya temukan yang ada di Uncle T-Bob ya, yang insya Allah mudah-mudahan ini istiqomah jadi ladang pahala, jadi kunci kendaraan ke surga ya. Nah, Uncle T-Bob ini sebagai closing statement, silahkan antum sampaikanlah pesan-pesan kepada yang muda-muda khususnya ya. Ini di sini lagi ada yang magang-magang kalau di studio ini ya, yang dari tadi calangap gitu ya. Maksudnya menganga ngelihat, oh kok ada nih orang yang mau dua mobil dikasih buat dapur umum, kita aja nyarinya lagi susah gitu ya. Ini begini itu begitu. Silakan. Ya. Jadilah manusia yang ingin punya kekayaan. Tapi kaya bukan untuk bergaya. Tapi kayalah kalian untuk bisa berguna dan membantu sesama. Apalagi saudara-saudara kita yang tak berdaya. Itu saja. Masya Allah. Singkat, tepat, padat gitu ya. Allahu Akbar ya. Jadi inilah tuh bagus Zainal Arifin ya, yang sering dipanggil Uncle T-Bob. Dan insya Allah apa yang kemudian di-share di sini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Karenanya jangan berhenti di sosmed kamu. Jangan berhenti pesan ini di handphone kamu atau gadget kamu. Ya, ayo share kemana-mana dan insya Allah mandala ala khairin falamithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi bayangkan kalau yang nonton ini sampai 10 juta, 100 juta orang dan kemudian 10%-nya terinspirasi dari apa yang kita kemudian bahas ini, mereka melakukan kebaikan, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Nah, inilah amal jariah ya. Karenanya semangat, ayo kameramen semuanya ini semangat, manajernya, produsernya semuanya semangat, OB-nya semuanya juga semangat. Program seperti ini bukan program kerja biasa, tapi insya Allah ini menjadi program ladang amal kita dan kunci kendaraan kita ke surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat Share It semuanya ya. Kalau ada pertanyaan, ada usul, ide dan lain-lain, atau mau kemudian bergabung dengan sahabat Uncle T-Bob gitu ya, untuk menjadi relawan atau untuk kemudian bahkan wah saya ini punya banyak harta yang untuk dilapangkan untuk kemudian di-share, berbagi, silahkan langsung kontak ke IG Instagram Muslim TV ya, di @mnc.muslimtv. Di IG Muslim TV apa itu @mnc.muslimtv. Nah, itulah akhirul kalam. Alhamdulillah tidak ada yang lebih baik dari kita yang berbicara, walaupun ini yang terbaik ya. Tapi kalau kita lihat nggak ada yang lebih baik dari yang bicara atau mendengarkan. Yang terbaik di sisi Allah itu yang mengamalkannya, seperti Uncle T-Bob ini, yang mengamalkannya. Inna akramakum inallahi atqakum. Yang terbaik dari semua itu adalah yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah. Nah, karenanya dengan ini semuanya insya Allah semoga kita terinspirasi untuk melakukan itu semuanya. Baik ya. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi. Nuhun pisan. Terima kasih Uncle T-Bob atas sharingnya semuanya. Ya, pemirsa semuanya, ikuti episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.